Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Sahabat jelajah supranatural di manapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita bisa melaksanakan segala aktivitas sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Jadi teman-teman, kita harus sangat bersyukur dengan nikmat sehat ini, karena dengan sehat kita bisa terus berpacu dengan waktu untuk mengejar mimpi kita yang belum tercapai. Pasti teman-teman semua inginnya sukses. Saya juga ingin sukses, hidup cukup, selalu sehat, banyak teman, banyak sahabat ya teman-teman ya, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Itu keinginan semua manusia di muka bumi ini teman-teman ya. Terus jangan lupa like, subscribe, juga tekan tanda lonceng sebagai bentuk notifikasi. Dan di atas belakang ini ada nomor WhatsApp saya teman-teman, nomor WA saya. Kalau teman-teman konsultasi secara mendalam, mohon maaf dikenakan biaya. Karena apa? Karena banyak sekali yang WhatsApp saya untuk konsultasi itu antara 50 sampai 60 sampai 100 orang lah. Jadi setelah saya kenakan biaya, makanya banyak yang tereliminasi. Paling satu hari antara 5 sampai 10 orang. Itu sudah seperti 10 itu paling banyak, jadi kita batasi. Dan mohon maaf, ini udah lama tidak upload video. Karena apa? Karena saya banyak diundang keluar kota, jadi sebelum sempat kita nabung video itu sudah saya harus keluar kota. Ada diundang orang atau teman atau sahabat yang ingin secara langsung bertatap muka dan konsultasi ya, untuk memecahkan segala persoalan-persoalannya. Tentunya saya melihat dari sisi spiritual ya. Dari sisi spiritual saya membantu memecahkan permasalahan teman tersebut. Jadi saya diundang ke satu tempat, saya diajak ngobrol-ngobrol saja, harus saya pulang kembali seperti itu teman-teman. Atau bagaimana melihat prospek bisnis teman kita ini ke depan. Misalnya teman-teman ini buka warung, buka usaha, konsultasi secara langsung atau membersihkan secara spiritual, secara energi tempat usaha tersebut supaya dipandang itu lebih enak, lebih nyaman, lebih adem. Makanya saya diundang ke luar kota. Nah, pada kesempatan kali ini sahabat jelajah supranatural, saya memegang sebilah keris. Kalau sebelumnya saya cerita keris itu dari warangka, ya kan? Warangkanya apa, bilahnya apa, tangguh apa, cara merawat serta melihat kodam atau yoni. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Ini saya memegang sebelah keris. Nah, ini teman-teman pasti tahu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini lotnya 13 dan rinciannya seperti ini. Ada kembang kacang, lampi gajah, dan dilihat dari pamornya ini dari atas ke bawah itu ini bergaris-garis ini teman-teman. Lot 13 bergaris dan ini ada lubang di tengah. Nah, ini pamornya ini banyu mili atau ilining warih. Dan keris ini lot 13 dengan rincian seperti ini adalah keris Kiai Sengkelat. Dan tengahnya ini pecah atau terbelah, itu adalah pamengkang jagat atau pemisah jagat teman-teman. Jadi sekali lagi saya sampaikan tadi, saya lebih mendalam menceritakan tentang fungsi, kegunaan yoni atau kodamnya. Untuk apa gunanya? Teman-teman mau percaya atau tidak itu tidak masalah. Ini hanya sebuah cerita sejarah
Jadi saya menceritakan apa yang ada di cerita-cerita yang dikepok tular oleh nenek moyang kita, teman-teman. Jadi tidak ada kaitan dengan apapun itu, agama atau apa, tidak ada. Ini ada cerita berbeda, teman-teman ya. Ini sekali lagi, keris yang saya pegang ini memiliki daya-daya kerezekian, karena dari pamor iling warih itu banyu mili itu adalah ibaratnya seperti air mengalir, jadi rezekinya itu akan terus mengalir. Dan kebetulan ini adalah berdapur sengkelat dan juga ada pamegang jagat, maka keris yang saya pegang ini berguna ini untuk para kontraktor yang berhubungan dengan pekerja bangunan atau orang yang jual beli tanah, misalnya pemborong-borong bangunan ya, memiliki tambang. Misalnya teman-teman ada tambang emas, tambang batu bara yang istilahnya bergulat dengan urusan tanah. Nah, ini sangat cocok kalau menyimpan atau memegang keris yang pamegang jagat. Ini ya teman-teman. Misalnya teman-teman bisnisnya batu bara, tambang emas, minyak bumi, atau jual beli rumah, tanah dan lain-lain. Nah, tambang pasir itu sebaiknya teman-teman memegang pusaka itu yang pamegang jagat. Namun sekali lagi, di sini saya jelaskan, di video-video sebelumnya juga saya jelaskan, tidak semua keris pamegang jagat itu bisa cocok pada Anda. Jadi Anda harus betul-betul tanya secara detail, itu cocok enggak pusaka ini saya mahar misalnya. Mencocokkannya bagaimana? Itu orang yang ahli spiritual yang bisa mencocokkannya, teman-teman. Jadi tidak sembarangan, ya sembarang orang. Jadi dicocokkan oleh ahli spiritual tersebut. Itu biasanya teman-teman nanti akan dimintai tanggal, bulan dan tahun lahir dan juga weton atau netonnya, lalu diselaraskan. Nah, memang pusakanya sama-sama pamegang jagat, namun energinya, isinya pasti berbeda-beda. Sepertiannya sama-sama manusia, cara berpikirnya pasti berbeda-beda. Manusia satu dengan manusia yang lain akan berbeda pola dan pikirnya, wataknya, tingkah lakunya akan berbeda-beda. Sama juga penghuni daripada keris-keris tersebut, yoni atau kodam yang terkandung di dalam keris tersebut. Walaupun kerisnya sama pamegang jagat, namun energinya akan berbeda-beda. Inilah teman-teman supaya paham. Jadi teman-teman kalau saya punya keris itu pamungkas sama pamegang jagat, tapi, nah ada tapinya, tapi keris tersebut kenapa nggak bisa maksimal, nggak bisa betul-betul membantu saya mendongkrak apa yang saya inginkan. Nah itu tadi, nah, kemungkinan memang tidak diselaraskan dengan Anda, atau tidak selaras energi yang terkandung di dalam keris tersebut. Nah itu teman-teman atau sahabat jelajah supranatural yang perlu teman-teman ketahui. Jadi sekali lagi tidak sembarangan. Jadi semua itu ada hitung-hitungannya, ada tata caranya, supaya betul-betul benda ini berfungsi dan bersinergi dengan Anda. Itu harus dicocokkan dengan Anda pemiliknya, harus diperhitungkan secara cermat. Jadi tidak bisa sembarangan Anda mahar ini bendanya, nah, setelah mahar lalu langsung dibawa, langsung berfungsi sesuai dengan keinginan. Nah itu tidak bisa. Nah itu ya teman-teman, sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada. Jadi disinilah teman-teman nanti akan lebih paham tentang filosofi yoni kodam dari keris-keris. Semua keris ya, semua keris akan berbeda-beda. Sekali lagi, walaupun kerisnya sama, namun bisa jadi energi yang terkandung di dalamnya itu berbeda-beda. Jadi tidak semudah yang teman-teman pikirkan. Kalau teman-teman, oh ya saya mau ini punya keris Kiai Sengkelat sama Ki, ini pamegang jagat, ininya dapurnya. Nah itu tidak sama teman-teman, tidak sama fungsi dan kegunaannya. Jadi harus betul-betul diselaraskan. Jadi kalau Anda mau mahar pusaka, Anda tanya betul-betul kepada pemilik sebelumnya.
Jangan sampai justru akan menjadi masalah bagi Anda. Justru akan membuat Anda inginnya sukses, bahagia, malah jadi menderita gara-gara Anda menyimpan keris tersebut. Ya, inginnya bahagia jadinya sengsara. Itu jadi ngapain gitu ya? Makanya teman-teman harus betul-betul paham, betul-betul tahu dan tanya betul-betul kepada pemilik sebelumnya agar dijelaskan seperti itu. Ya, sesuai keinginan teman-teman semua lah, minta penjelasannya. Ini teman-teman ya, sahabat jelajah supranatural, sedikit cerita tentang keris dapur sengkelat Pamengkang Jagat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang kurang pantas mohon dimaafkan, karena teman-teman pasti tahu yang manusia ini tidak ada yang sempurna, dan yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus Jelajah Supranatural, menguak misteri bumi Nusantara. Wallahu binas, malik binas, ilahi binas, musyari waswasil panas, alladhi waswisufi sufi binas, minal jin dan